Yang pertama kali harus dilakukan adalah bikin list orang-orang yang menyakiti kamu karena mereka kurang cinta, sending love, kirimin banyak cinta. Karena ketika kita mengirimkan banyak cinta dengan keikhlasan, kita kirim sebelum kita lakukan itu, kita sadar nafas syukur dulu, terima dulu semua realita hidupmu, lalu lepaskan cinta itu gitu. Selain perintah salat, yang 5 waktu, yang wajib itu, ibadah tertinggi itu adalah ketika kita sadar dan bersyukur atas nafas. So, oh iya iya iya. Itu puncak dari segala keindahan, Mas Hendra. Iya iya Jadi iya pada iya. saat Iya. kita sadar, nggak hanya bernafas gitu, tapi menyadari ada nafas, menyadari ada kehidupan, sadar nafas syukur itu adalah keindahan materi. Mana ya? Aku tuh pertama kali ikut kelas Teh Febi, pas selesai kelas, aku kayaknya langsung WA Teh Febi deh waktu itu. Ya, Aku ya, kayak ngeluhin suami aku itu loh, ya, sebelumnya sebelum aku ikut kelas ini tuh aku pernah ikut kelas Kak Abu juga, Kak Abu Marlo sama Kak Lia Lestari, mungkin Mas Hendra tahu ya Mas Hendra. Iya iya iya. Iya. Ah, ah. Ah, cuman kayaknya aku masih pengen terus kayak belum ada yang dapet aja gitu. Nah terus pas aku kan sering scroll TikTok tuh ya, karena eh, terus waktu itu dapat potongan-potongan itu apa namanya, potongan eh, kayak potongan-potongan podcastnya Teh Pedi sama Mas Hendra. Nah kata aku ini ini banget nih gitu, masuk banget nih buat aku gitu kan. Terus pas aku denger-denger, aku kenal banget nih ini suara siapa ya? Kayak suaranya candu banget. Kayaknya kenal deh suara ini gitu. Aku cari, ternyata oh iya Mas Hendra nih kayaknya di Ngaji Rosto. Langsung aku searching kan, langsung aku searching. Ternyata ketemu tuh itunya apa, podcastnya ya. Nah, terus aku dengerin. Nah nggak lama ada info kelas tuh. Aku nggak tahu ya dari mana ya, dari YouTube-nya kayaknya ya info kelasnya. Langsung aku set nomornya, lalu aku langsung ikut aja. Nah pas udah ikut, aku tuh kan punya masalah kayak inner child gitu, karena sebelumnya tuh Iya iya. aku pernah hipnoterapi, dan dari hipnoterapi itu kata hipnotisnya tuh katanya aku tuh inner child. Nah, karena aku dari kecil itu eh, ditinggal mama sama apa itu berpisah ya, jadi kayak punya rasa gimana gitu dari kecil tuh tinggalnya sama nenek gitu. Jadi kayak punya bagasi, mungkin bagasi emosinya yang sangat-sangat tebal gitu loh. Karena aku tuh sering ke trigger marah gitu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi aku, misalnya dari pasangan gitu. Itu sering marah karena di awal pernikahan tuh aku tuh long distance gitu kan. Jadi kayak nggak ada trigger ya, aku happy-happy aja sama hidup aku gitu. Nah pas udah aku pindah tugas ke Bandung, jadi bareng lagi sama suami, ngeliat keseharian suami yang main game terus terusan kayak ih, aku tuh kayak ih, kesel banget gitu, jadi sering kesel gitu, jadi kayak sebentar-bentar kesel, sebentar-bentar, apalagi di awal-awal itu aku tuh ada adik ipar di rumah aku tuh, jadi adik ipar aku tuh yang kayak temperamen gitu, jadi terus aku juga yang sering ke trigger, jadi sering cekcok gitu, sering sering gimana ya, sering kayak adu mulut gitu lah. Nah, kebetulan aku tuh waktu itu tinggal di rumah warisannya suami aku gitu. Nah, karena itu rumah belum jadi milik aku pada saat itu, jadi kayak masih adik ipar aku tuh masih merasa oh itu rumah gue, itu rumah gue. Jadi kayak aku tuh numpang gitu. Terus aku tuh ngerasa diri aku tuh semacam gak enak gitu, kayak kenapa ya kok begini, kenapa ya begini. Nah, pas terus kayak pernah aku di kelasnya Kang Abu, harus menerima, tapi di situ aku coba ikutin, tapi mungkin waktu itu nggak tahu cara merilisnya, tapi ketika ke trigger emosi lagi, ketika ke trigger emosi lagi gitu kan. Terus ya udah aku cari kelas lain, nah, ketemulah ikut kelas teh
Kak Lia Lestari. Masih tetap karena belum dapat ilmu rilisnya gitu masih. Jadi kalau lagi sadar ya biasa aja, tapi kalau lagi benar-benar tidak sesuai ekspektasi ya marah-marah lagi, ke trigger lagi gitu. Nah, pas udah tahu yang Teh Pedi itu, oh ternyata kuncinya tuh dirilis gitu. Jadi setiap emosi tuh dirilis. Kebetulan memang mungkin aku saat kecil tuh banyak kemarahan karena mungkin nggak bareng mama, nggak bareng apa. Pada saat kecil tuh aku sama nenek gitu kan. Terus nenek juga yang mungkin didikannya VOC banget ya zaman nenek-nenek dulu gitu kan. Jadi kayak aku suka ini kok orang-orang bisa ngerasain makan bareng sama mama sama apa aku belum pernah gitu karena aku emang dari kecil banget kan mereka berpisah. Terus aku suka membanding-bandingkan hidup aku sama orang lain gitu. Nah, pas udah kan, iya kayak kok temen aku begini, kok temen aku begitu gitu. Gitu terus eh, pokoknya numpuk banget mungkin ya bagasinya itu. Nah setelah itu, terus aku ada kepanikan juga kayak panik masa depan. Terus aku sering kesel ingat masa lalu gitu karena aku pernah punya pengalaman ya kayak pengalaman buruk sebelum menikah tuh. Jadi aku tuh dulu di kantor tuh ada mobil operasional. Terus mobil aku tuh nggak kepake. Nah terus waktu itu aku ya udah pakai aja sama pacar aku gitu. Ternyata sama pacar aku buat jalan sama cewek lain gitu. Itu kayak aduh gitu. Kayak itu tuh kayak sampai Bagus. itu tuh aku mm, masih dendam aja waktu itu tuh. Masih mungkin sampai kemarin-kemarin kayak kalau inget tuh kayak muak banget gitu rasanya kayak pengen banget ketemu, pengen gue jambak-jambak, pengen gue tunjuk apa segala macam gitu rasanya tuh. Nah, Ya, ya, ya. eh, nah ternyata setelah itu kan di ilmunya kayak gitu kan harus memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita gitu. Awalnya tuh kayak eh ih rasanya muak banget ya harus memaafkan harus bilang I love you harus bilang ini gitu sama orang yang udah nyakitin gitu karena enak banget gitu kayak tapi tapi terus aku tuh coba quantum jam tapi mungkin bagas aku masih belum bisa maafin tuh tapi aku coba-coba quantum jam uang gitu kan tapi kok yang nambah uang malah kartu kredit aku kata aku tuh, yang nambah malah utang aku gitu apa yang salah gitu terus aku masih masih ke-trigger juga gitu kan terus aku WA Mas Hendar Mas Hendar gimana ya aku masih sering ke-trigger gitu kan apalagi ya yang harus aku lakuin gitu terus kata Mas Hendar coba dirilis nih terus aku mencoba buat bener-bener kayak mencoba memaafkan orang-orang yang udah menyakiti aku kayak dulu kan mungkin aku merasa kok nenek aku jahat banget ya kok nenek aku galak banget ya gitu terus kok mama aku juga ngebiarin aku tinggal sama nenek ya kayak gitu jadi aku suka pas sholat tahajud tuh kayak suka dibayangin atau sebelum tidur gitu aku bayangin terus sampai emosinya dapet terus aku terima aku lepaskan nah sampai sampai kesini mulai kesini tuh kayak menipis nah terus aku suka journaling juga kan kayak yang teh kayak gitu journaling nah, eh, aku pernah menuliskan pengen sesuatu ya banyak sih yang aku tulis gitu salah satunya tuh rumah yang tadinya gonjang-ganjing karena itu warisan alhamdulillah tuh udah kebeli sama aku cuman eh, menyisakan sedikit hutang lah sedikit lagi gitu belum terbayar tapi alhamdulillah udah jadi milik aku gitu jadi Oke, oke. udah nggak ada konflik lagi sama adik ipar. Terus aku dulu tuh pas tahun lalu aku pengen kado ulang tahun cincin Enko ya. Cuman kok nggak belum kesampaian ya. Nah aku tulis tuh teh di set goal aku ya. Ternyata Iya. kok kemarin pas di 10 Mei tepat banget di ulang tahun aku beli teh Enko. Oke, Mbak Fitri, Iya, aku di sini tuh merasa terhibur, terharu banget gitu ya. Satu yang bikin aku terhibur dan terharu itu semangatnya Mbak Fitri untuk berbagi ke teman-teman, kayak nggak ada habisnya gitu ya. Andai kata nggak aku potong itu mungkin sampai nanti Isa nggak selesai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
sangat kagum ya sama TVB itu. Dia kan dari pagi itu kan privat gak habis-habis privat kan. Sampai detik ini masih bisa mendengarkan ceritanya Mbak Fitri dengan senyum yang nggak dibuat-buat gitu. Artinya senyumnya emang benar-benar totalitas itu tuh, aduh, aku merasa ternyuh banget gitu ya. Oke, Teh, apa responnya Teh Feby terhadap apa yang udah disampaikan Mbak Fitri barusan nih? Ini excited banget ya. Gimana, Teh? Nggak berhenti-berhenti bersyukur sih sama indahnya pengetahuan dari Allah, Mas Hendra. Jadi inisiatif untuk sending love dalam bentuk memaafkan siapapun orang yang menyakiti kita itu sebenarnya murni diambil dari cerita Nabi Muhammad, Mas, pada saat masa hidupnya dia, yaitu difitnah sama seorang wanita Yahudi yang buta, difitnah habis-habisan, dijelekin habis-habisan, pokoknya eh, menyedihkan lah cerita-ceritanya. Sahabat-sahabatnya pada kesal gitu tentang situasi itu. Tapi Nabi Muhammad memang melihat eh, orang itu dalam situasi yang penuh kesadaran gitu. Bahwa dia nggak perlu dibalas dengan hal yang sama, yang dia butuhkan cuma cinta. Orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti kita, itu karena dia kurang cinta, Mas. Karena tidak adanya cinta di sana. Jadi, kenapa daily routine dari Abandon Revolution setelah kelas, mulai dari mana? Yang pertama kali harus dilakukan adalah bikin list orang-orang yang menyakiti kamu karena mereka kurang cinta, sending love, kirimin banyak cinta. Karena ketika kita mengirimkan banyak cinta dengan keikhlasan, kita kirim sebelum kita lakukan itu, kita sadar nafas syukur dulu, terima dulu semua realita hidupmu, lalu lepaskan cinta itu gitu. Aku kenapa dari tadi gak berhenti-berhenti senyum dan gitu. Terlalu indah sih Mas memang cerita Mate. Iyalah, Kenapa Teh. indah? Karena membuat seseorang yang tadinya tidak percaya diri untuk S2 jadi percaya diri. Oke, oke. Seorang yang tidak yakin untuk naik jabatan, ternyata semesta mengantarkan jabatan itu. Seorang yang tadinya nggak yakin beli emas Frank and Co gitu, dengan habit baru dia benar-benar duduk sama emosi itu, terima cinta yang dalam packaging kesedihan, dia mau duduk, dia sambut, dia terima, dia alirkan, dia lepaskan, dia ikhlaskan. Bukankah itu sebuah keindahan, Mas Hendra? Tentu kita semua berdoa ya, karena kan banjir pujian ya TVB dan Badan Revolution ini. Mudah-mudahan TVB tetap rendah hati gitu ya, tidak sombong gitu ya, tetap kosong gitu ya. Kosong, Mas. Dan dan teman-teman, nanti kalau misalnya ada teman-teman dari perusahaan pengen ngundang Badan Revolution, silahkan. Pokoknya udahlah teman-teman, bisa dinego sama TVB, orangnya baik lah ya. Nanti kita bicarakan, monggo silahkan. Saya lagi Mbak Fitri luar biasa. Aku minta dong Mbak Fitri 1 menit gitu. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Mbak Fitri terhadap sahabat-sahabat yang masih ragu dengan yang namanya manifestasi gitu. 1 menit aja, kira-kira apa pesannya? Dia sering-sering merilis aja setiap malam pas mau tidur. Nah, itu aja kuncinya. Oke, 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 oke. Thank you ya Mbak Fitri ya. Makin hari makin sukses, makin bahagia ya. Matur suwun Mbak Fitri. Nah mungkin yang terakhir ini teman-teman, karena ini di sini udah maghrib juga, aku pengen ke Bu Erna, Mbak Erna. Halo Mbak Erna. Iya, Ukti Sayang. Irna. Halo, Assalamualaikum. Teh Feby, Mas Waalaikumsalam. Hendra. Halo, Ya, sayang. Saya dari Waalaikumsalam. mana terima mungkin bisa kasih. memperkenalkan diri dan mungkin bisa berbagi ke sahabat-sahabat di Ngaji Roso tentang pengalamannya before afternya ikut Badan Revolution. Silakan, Mbak. Iya, saya Erna dari Cilacap.
Saya terima kasih sekali sama Teh Febi sama Mas Hendra. Terima kasih yang nggak bisa diungkapin lagi. Saya terharu. Bagi saya, hidup itu benar-benar apa ya? Fabi ai ala irobikum kaziban. Itu benar-benar saya rasakan. Kemudian, saya selama ini ada pertanyaan soal di hati saya. La ilaha illa anta ini kuntu minaz zolimin itu. Saya rada Subhanaka. apa ya? Kenapa saya dikatakan zolim gitu? Ternyata ada di sadar nafas syukur Teh Febi. Saya Ya Allah. bahkan syukur nafas aja nggak kamu syukuri itu gimana gitu. Saya benar-benar habis di situ. Saya nggak bisa berkata-kata lagi dan bahwa modal hidup itu adalah nafas. Berarti masih banyak kesempatan, sangat banyak kesempatan lagi mungkin terjadi di detik satu, detik dua, masalah kamu semuanya selesai. Apapun itu. Ketika Allah masih ngasih nafas untuk kita, saya amazing sekali di situ. Sudah bagi saya sudah selesai. Dan ibadah yang biasanya saya kerjakan gitu, mungkin kurang rasa atau apa, sekarang jadi kebutuhan buat saya. Ya Allah. Terima kasih. Ini goals terbesar buat saya. Gak ada, gak ada lagi goals yang besar selain itu. Saya mempraktekkan semua yang Teh Febi, Mas Hendra ajarkan di ngaji Roso menjadi teman saya. Dan sampai kalau setiap saya bertemu orang ataupun keluar, pasti saya share. Saya share, Hmm. ini loh, kamu harus tahu ini. Kamu harus tahu ini. Semuanya ada di sini. Ya Allah. Saya seperti itu, seperti nggak ada apa ya. Tujuan saya adalah ini enggak. Saya sending love. Saya mendoakan semua orang. Saya rilis terus, entah saya butuh atau tidak, saya rilis terus itu, saya rilis semua rasa yang hadir saya terima, saya nggak manipulasi, saya nggak menolak. Dulu kan saya orangnya pemikir banget Teh, saya apapun saya pikir, apapun saya siapkan, saya khawatir besok ini, sekarang tidak, ternyata semua itu datang sendiri, semua yang saya rasakan itu hidup mudah, nggak ada susahnya sama sekali. Kemudian sudah jam 8 malam, saya orangnya itu yakin aja ini belum nyampe jam 12 malam. Ini masih hari ini. Dan saya yakin, saya pasrah sama Allah sampai saya ditanyain sama suami, "Bagaimana ini besok? Kamu pasti kena denda kalau nggak di ini ya." Nggak apa-apa. Saya udah saya pasrah, saya nggak apa-apa, mau didenda mau apa, saya tetap rilis terus. Tapi saya tidak tidak terlalu ini kapan gitu, tapi udah lepas aja. Tapi saya yakin
pasti saya dikasih. Bener teh. Setiap hari saya seperti itu. Dan sekarang saya sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang apapun. Bagi saya sudah cukup ya Allah. Allah kasih nafas untuk saya dan semuanya yang saya butuhkan itu udah ada. Saya tinggal apa ya, menerima, bersyukur. Sampai saya terheran-heran selama ini saya tuh hidup tuh apa gitu. Kayak nggak sadar gitu. Kayak rasanya berantakan gitu. Terus kemudian saya balik, ternyata tidak ada salah satu orang pun, tidak ada kesalahan orang sedikit pun di kehidupan kita itu ternyata saya sendiri. Begitu teh. Saya rasa Aduh, saya seorang pedagang yang setiap hari pasti harus bayar apa namanya eh, tagihan-tagihan gitu. Alhamdulillah semenjak ikut ngaji Roso, saya lebih pasrah, lebih saya pokoknya pasrah dan alam semesta yang akan ngerjain semuanya, bukan saya. Mbak Erna, Kayak terima kasih banyak Mbak Erna. Teh Febi, kalau kata salah satu guruku gitu ya, Mbak Erna itu sudah mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu ya. Padahal hanya lewat sadar nafas ya Teh ya. Coba dong, apa yang disampaikan Mbak Erna ini kan sesuatu banget gitu ya. Buat saya secara pribadi, saya dengernya tuh sampai bergetar gitu ya. Oh, selama ini aku bikin ngaji Roso sama temen-temen tuh ada gunanya toh. Sampai sampai sedemikian ini gitu. Gimana gimana Teh? Silakan Teh direspon Teh. Ya, Mas Hendra. Jadi, selain perintah salat, yang 5 waktu, yang wajib itu, ibadah tertinggi itu adalah ketika kita sadar dan bersyukur atas nafas. So, oh iya iya. Itu puncak dari segala keindahan, Mas Hendra. Iya iya Jadi iya pada iya. saat kita sadar, nggak hanya bernafas gitu, tapi menyadari ada nafas, menyadari ada kehidupan, sadar nafas syukur itu adalah keindahan materi abundant revolution secara Mm-mm. esensi. Karena sebenarnya di dalam sadar nafas syukur, kita menyadari bahwa ada energi tanpa batas yang masuk lewat oksigen dalam pernafasan kita. Kita merasakan bahwa nafas ini adalah jembatan mas yang menjembatani atau yang mengantarai antara energi tanpa batas di dalam tubuh kita dengan energi yang tanpa batas di luar tubuh kita. Jembatannya adalah nafas. Jembatannya adalah nafas ini. Dan ketika kita menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam sini, termasuk kelimpahannya pun tanpa batas, bagi ayah irob dikumatukar ziban, nikmat mana lagi yang mau didustakan? Allah lebih dekat daripada urat leher dekat nafas kamu. Karena nafas itu adalah inti kehidupan. Nafas itu yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nafas itu yang paling setia. Tidak pernah mengkhianati. Bahkan pada saat kita tidur gitu. Jadi kalau di titik sekarang, teman-teman alumni atau siapapun yang bangun tidur masih bangun-bangun aja ngecek handphone langsung gitu. Boleh nggak terbuka? Ada sebuah fakta. Ada nafas syukur yuk kalau bangun tidur. Iya 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 iya. Berterima Baik, kasih Teh terhadap Febi, nafas. luar biasa ya. Aku senang sekali Mbak Erna. Mbak Erna ada nggak pesan terakhir mungkin buat sahabat-sahabat yang mungkin belum mendapatkan wake up call gitu ya, Stop yang call, belum yes. terbangun gitu ya. Gimana Mbak Erna? kalau menurut saya itu kita berangkat dari nafas saja itu semuanya udah selesai Mas Hendra. Dengan nafas nanti kita tuh jadi sadar bahwa yang kalau kita nggak ada nafas coba. Kalau saya bayanginnya gini, nggak usah lama-lama 3 jam aja kita nggak dikasih nafas kita udah dikubur Mas Hendra.
Udah nggak di Iya sini ya Mbak lagi, ya. udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang saya luar biasa Gak sekali usah, ini udah gak usah sudah sampai selesai. 3 jam nih Mbak. Iya, Menit sudah. aja. Oke Mbak Erna, matur suwun ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berbagi cerita bersama sahabat-sahabat Bandung Revolution. Ini energi seperti ini nanti akan berkumpul semuanya di Holiday Inn tanggal 24. Kita nggak bisa bayangin seperti apa gitu vibes-nya gitu ya. Tapi sekali lagi sebelum kita berpisah dengan Bu Nurul, Mbak Erna, Mbak Fitri, Bu Nina, dan Mbak Windy, aku ada satu pertanyaan deh buat TVB sebagai closing statement gitu ya. Sebenarnya kita ini sedang membangun kekuatan apa sih secara kolektif di Abundant Revolution itu teh kira-kira? Membangun kekuatan kembali ke sejatinya kamu, Hmm. kembali ke kemurniannya kamu, kembali ke harta karun yang nggak pernah ditemuin selama ini, yang kamu cari. Jadi kembali ke asal muasal kamu, Iya, aktifkan iya, iya. ruhnya tanpa batas dan berkelimpangan. Balik ke sana, lihat ke sana, sadari itu, syukuri dia ada. Hidup Iya, kamu iya. akan penuh kebahagiaan. Oke, Dari dalam. luar biasa. Ya, TVB, Mbak Windy, Mbak Nina, Mbak Fitri, Mbak Erna, Bu Nurul Azimah, terima kasih banyak ya. Mas Kita Hendra, ketemu boleh sekali lain lagi. waktu ya. Sekali lagi terima kasih TVB ya. Matur suwun semuanya. Bye bye. Subscribe.